Nah, sekarang pembahasan yang pertama adalah muqaddimah, pengantarnya. Mahabbatullah lil insan. Nah, jadi sebelum kita memahami cinta dari manusia ke manusia atau cinta dari manusia ke hal yang lain, maka yang perlu dipahami di sini adalah cinta Allah kepada manusia. Karena Allah lah yang membuat rasa cinta itu muncul. Allah lah yang menciptakan manusia. Nah, di sini dijelaskan muqaddimatun fil Qur'ani ayatun katsiratun. Di dalam Al-Qur'an itu sangat banyak sekali ayat-ayat tatadammanu takrimallah lil insan yang menjelaskan tentang bagaimana Allah memuliakan manusia. Wa tu'linu an amrihi azza wa jalla al malaikata bisujudi lahu. Dan tentu juga kita jumpai tentang ayat-ayat yang menjelaskan malaikat diperintahkan sujud kepada manusia ketika diciptakan pertama kali. Nah, sujud takrim wa tabjil, yaitu sebuah sujud kemuliaan, ya, sebuah sujud yang memuliakan ciptaan Allah, bukan sujud dipahami sebagai menyembah manusia, tapi sujud memuliakan manusia. Nah, makanya ketika sujud itu sudah masuk dalam tahap ibadah atau menyembah, nah, maka hukumnya haram. Nah, karena kita diperbolehkan sujud atau membungkukkan badan itu dalam ukuran takrim dan tabjil, mengagungkan, memuliakan. Tapi kalau sudah melebihi itu maka tidak boleh, karena manusia tidak memiliki sujudu ibadah. Dia hanya memiliki sujudu takrim wa tabjil. Banyak guru-guru saya yang menjelaskan bahwa dengan menghormati orang yang lebih tua itu batasnya adalah sampai ruku, gitu ya, sampai bentuk tubuh kita ketika ruku. Jadi ketika kita lebih condong dibanding ruku, nah itu sudah dikatakan sebagai batas, sudah melewati batas tentang penghormatan. Jadi sebisa mungkin kita menghormati itu dengan tidak sampai had minimal atau haddul adna lirruku. Jadi jangan sampai menyamakan penghormatan itu di batasan ruku. Wa fil Qur'an ma yanussu ala anna ruh allati ahbatat ila kayanil insan. Dan dalam Al-Qur'an juga kita mendapatkan penjelasan tentang ruh allati ahbatat ila kayanil insan, yaitu sebuah ruh yang ditiupkan Allah kepada manusia. Mutamatsilan fi saksi abihi al-awwal Adam. Itu siapa yang pertama kali siapa yang pertama kali diberikan kemuliaan ini, yaitu adalah Abul Bashar, yaitu Nabi Adam ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Wa fil Qur'an ma yu'akkid anna Allah azza wa jalla akhda'a katsiran minal mukawwinat li khidmatil insan atau minal mukawwanat li khidmatil insan. Dan dalam Al-Qur'an pun kita memahami, ya, bahwa banyak sekali ciptaan-ciptaan Allah di dunia ini yang Allah ciptakan untuk melayani manusia. Fasakhkharaha li injazi masalihihi, dan juga Allah berikan ketundukan kepada alam tadi untuk melestarikan kemaslahatan manusia. Sawa'an min zalika ma yatimmu bijuhudihi yabzaluhul insan. Baik injaz tadi, baik proses tadi memerlukan dari proses manusia, atau wa ma yatimmu min zalika bi khidmatin zatiyah mubasyarah, atau langsung muncul dari secara natural dari alam tadi. Duna hajatin ila tadakhulil insan wa badli syai'in min juhdihi, tanpa harus memerlukan usaha dari manusia untuk mendapatkan kemaslahatan tadi. Famin dzalika qaulullah azza wa jalla. Di antara contoh ayat-ayat di atas adalah ayat Allah yang berbunyi walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Nah, di sini, ya, bahwa dalam Al-Qur'an itu banyak sekali alam-alam ini yang bukan manusia, itu baik tumbuhan atau hewan, itu memang diciptakan untuk melayani kebaikan-kebaikan manusia. Nah, ayat ini menjelaskan walaqad karramna bani adama, sungguh telah aku muliakan manusia, wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan telah aku jadikan dan telah aku bawa atau aku lindungi mereka untuk hidup baik di darat ataupun di laut. Razaqnahum minat thayyibati, dan juga telah aku berikan rezeki mereka dari hal-hal yang baik. Wa faddalnahum, dan kami atau dan saya lebih memberikan nilai lebih ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dari sekian banyak orang-orang atau manusia-manusia yang telah aku ciptakan. Nah, ini menunjukkan bahwa memang apa yang ada di dunia, apa yang ada di alam semesta ini semuanya diciptakan untuk, ya, membantu
kebaikan-kebaikan manusia. Karena manusia adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah. Wa min dzalika qauluhu ta'ala wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Nah, ini adalah tentang ayat-ayat penghormatan dari malaikat kepada manusia. Wa qad alimta, nah, Anda semua tahu annahu sujudu takrim wa tabjil. Bahwa sujud yang ada dalam ayat ini adalah sujud apa? Takrim wa tabjil, yaitu sujud untuk memuliakan, untuk mengagungkan ciptaan Allah. La sujuda ibadah wa ta'zim, bukan untuk beribadah atau menyembah kepada manusia. Wa min dzalika qauluhu azza wa jalla. Banyak sekali ya ayat-ayatnya itu. Di antaranya adalah fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faq'u lahu sajidin. Nah, itu perintah dari Allah untuk memberikan penghormatan kepada manusia. Terus ayat lagi adalah Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarat rizqan lakum. Nah, ini adalah ayat yang menjelaskan bahwa apa yang ada di dunia, bahwa tumbuhan, hewan itu adalah semuanya diciptakan untuk rezeki bagi manusia. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Ini adalah salah satu contoh bahwa manusia itu bisa mencari kehidupan di darat dan di laut. Wa sakhkhara lakumul anhar, di sungai. Wa sakhkhara lakumus syams wal qamar da'ibain. Musim-musim yang silih berganti. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Dan siang malam yang terus berganti adalah menunjukkan bahwa itu semua untuk kemuliaan manusia. Nah, apa intinya? Intinya adalah fahadhil ayat wa amsalih. Ini ayat-ayat tadi yang dibaca tadi adalah tatadamman biwuduhil makanah al-mutamayyizah lil insan indallah. Itu menunjukkan bahwa memang manusia memiliki kedudukan yang spesial di sisi Allah. Wala raiba, dan tidak ada keraguan, analladzi bawal insan hadhihi rutbah, bahwa Allah yang telah menjadikan manusia itu memiliki kemuliaan seperti ini, wa ahhalahu laha innama huwa Allah. Nah, jadi ya siapa lagi yang memberikan kebaikan, yang memberikan kemuliaan kepada manusia kecuali Allah? Enggak ada lagi ya. Bi fadlin minhu la bi maziyati dzatiyah sa'a ilaihi fanalaha. Jadi bukan berarti Allah itu memberikan kebahagiaan atau kemuliaan pada manusia itu karena manusianya memiliki maziyah, keistimewaan dzatiyah, enggak. Tapi karena apa? Bi fadlin minhu, murni dari anugerah Allah saja. Summa inna hadhil ayat wa amsalihha tubayyin anal murad bil insan fi kulli ma tadammanathu min madzahirit takrim wa tamyiz lahu jinsul insan as-sadiq bi kulli afradihi wa fi'atihi wa aqwamihi wa jama'atihi. Jadi di sini tidak ada perbedaan manusia yang seperti apa yang mendapatkan kemuliaan dari Allah atau manusia seperti apa yang mendapatkan kebaikan dari alam semesta tadi. Nah, di sini tidak perbedaan. Itu adalah jinsul insan. Setiap bentuk yang memang sah untuk dikatakan sebagai manusia tanpa melihat afrod, tanpa melihat golongan, ras, kaum, suku, komunitas atau yang lain-lain. Itu adalah murni khil'atu syarafillah biha. Khil'atun syarafallahu biha al-insan qabla an yuwajjiha ilaihi takalif allati khatabahu biha. Jadi sebelum manusia itu mendapatkan taklif, nah Allah muliakan manusia dengan anugerah-anugerah tadi. Nah, wa fi hadza ma yadullu ala anna al-hazwah awil maziyah allati nalaha al-insan min rabbih wa tafarrada biha lam takun samrata juhudin. Nah, jadi anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada manusia itu murni fadl, ya, murni karena Allah sendiri yang memberikan. Lam takun samrata juhudin ma rasa hadzal makhluk. Tidak ada hubungan dengan apa? Dengan usaha yang dikerahkan oleh manusia. Fanala bisababi hadhihi rutbah. Nah, jadi memang manusia itu mulai dari dilahirkannya, mulai dari diciptakannya adalah memiliki keistimewaan. Nah, keistimewaan ini didapat dari manusia bukan karena manusia itu berusaha, tetapi karena Allah lah yang memberikan langsung kepada manusia. Bal hiya hazwatun talaqqah hadzal jins minal makhluqat min rabbih. Tetapi itulah murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala qabla nas'atis syara'i. Sebelum Allah berikan aturan-aturan, sebelum Allah berikan hukum-hukum taklifi, sebelum Allah berikan wajib, sebelum Allah berikan kewajiban, atau sebelum Allah berikan larangan-larangan. Semuanya sudah Allah berikan sebagai kemuliaan. Fa idza tabayyana laka dzalik fal natasa'al ala ma yadullu hadza takrim. Nah, disinilah dimulai ya. Apa alasan Allah memuliakan manusia? Gitu kan. Kenapa Allah enggak memuliakan yang lain? Tapi Allah memuliakan manusia. Nah, jawabannya adalah ma min raibin, tanpa ragu, fi annahu yadullu ala mahabbatillah li hadzal makhluk. Nah,
kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia ini, keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia ini adalah pertanda bahwa Allah mencintai makhluknya. Alladzi saghahu wa sawwahu biyadihi, yang telah Allah ciptakan dan Allah tentukan, wa nafakha fihi min ruhi, dan Allah hidupkan dengan diberikannya ruh, wa asjada lahu malaikatahu, dan Allah perintahkan malaikatnya untuk melakukan penghormatan kepada manusia. Tsumma sakhkhara lahu mu'zamal mukawwanat allati min haulihi, dan kemudian Allah tundukkan segala alam semesta untuk kebaikan manusia. Jadi apa alasan Allah sampai memberikan keistimewaan yang begitu ajaib itu adalah memang karena itu adalah sebuah cinta Allah kepada manusia. Nah, wal alaqa bainal hub wa atharihi zahiratun jaliyatun la yartabbu fiha ahad. Nah, akhirnya ikatan yang ada antara rasa cinta dengan yang memberikan cinta itu adalah zahirah jaliyah. Sangat jelas sekali, la yartabbu fiha ahad, dan tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, wala'alla minad daruri an tulahidh huna ma urakkizu alaih min an bayyana madhahir takrim hadhi min Allah lil insan, min anna baina madhahir takrim hadhi min Allah lil insan wa hubbihi lahu alaqatud dalil ma'al madlul fahuma idzan mutaghayyirani wa mukhtalafan ay fama yanbaghi an yuqal inna mahabbatallah lil insan laisa syai'an akhar ghairu hadza takrim dzatu. Nah, jadi di sini adalah perlu dijelaskan bahwa kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia dan cinta Allah berikan kepada manusia itu bukan sebuah hal yang sama, tapi itu hal yang berbeda. Jadi ada cinta dan ada pemberian keistimewaan. Nah, itu adalah sebagaimana hubungan antara sebab dan akibat atau dalil dan madlul. Nah, antara cinta dan pemberian keistimewaan itu ada perbedaan, dan itu sangat jelas sekali perbedaannya ya. Jadi apakah nanti ketika Allah memberikan keistimewaan pada manusia itu Allah berarti mencintai dia atau tidak? Nah, itu adalah tidak selamanya Allah ketika memberikan kemuliaan pada manusia itu Allah mencintainya. Gitu ya. Itu hal yang sangat berbeda, sebagaimana antara sebab dan akibat. Jadi sebabnya apa, akibatnya apa. Begitupun cinta dan pemberian anugerah dari Allah kepada manusia. Innallaha azza wa jalla qarrara mahabbatahu lil insan. Allah telah menetapkan tentang cintanya kepada manusia. Fi misli qaulihi, di dalam contohnya yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qarrara aidan takrimahu lil insan fi misli qaulihi wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Itu adalah ada yuhibbukumullah di ayat pertama, dan ayat yang kedua adalah walaqad karramna bani Adam. Nah, di situ beda ya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sedangkan kalau takrim adalah walaqad karramna bani Adam. Nah, objeknya beda. Kalau yuhbib itu adalah yuhibbukum. Kum ya, kalian semua yang mengikuti Allah dan mengikuti Rasul dan mencintainya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tetapi ketika tentang kemuliaan manusia, Allah pakai objeknya adalah bani Adam. Nah, tidak harus orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Tetapi walaqad karramna bani Adam, selagi dia itu berjenis manusia, Allah berikan kemuliaan. Tetapi apakah Allah berikan rasa cintanya? Enggak. Karena yang Allah berikan rasa cintanya adalah orang-orang yang mencintai Allah dan orang-orang yang mencintai Rasulnya. Idzan falikullin minhuma. Oleh karena itu, maka antara hub dan takrim itu maknan mustaqil. Ada makna yang berbeda. Wa ma yanbaghi an nansakh maknal wahid minhuma bil akhar. Wa taraduf fi mithli hadzal maqam ghairu warid. Kadzalika ta'wil ghairu warid. Oleh karena itu, kita bisa memastikan bahwa takrim dengan mahabbah itu sangat berbeda sekali, dan tidak bisa keduanya kita campurkan, dan tidak bisa keduanya kita katakan sebagai makna yang mutaradif, makna yang sama. Karena memang sangat jelas sekali perbedaannya dari dua ayat tadi, yaitu ayat yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dari ayat walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Nah, dari prolog ini bisa kita simpulkan bahwa memang Allah itu dalam menciptakan manusia itu memberikan sebuah takrim atau sebuah kemuliaan yang Allah berikan langsung kepada manusia. Meskipun manusia itu cinta pada Allah atau tidak, tetap Allah berikan kemuliaannya, karena walaqad karramna bani Adam, memakai objek bani Adam yaitu manusia. Tetapi untuk cinta Allah itu memberikannya tidak untuk semuanya, tetapi cukup untuk yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
Nah, untuk orang-orang yang memang mencintai Allah dan mencintai Rasul, mengikuti Allah dan mengikuti Rasul. Nah, itulah orang-orang yang mendapatkan rasa cinta dari Allah. Lah terus rasa cinta dari Allah ini akhirnya apa? Apakah setiap orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia juga pasti merupakan mendapatkan rasa cinta dari Allah atau tidak? Nah, di sini di selanjutnya akan dibahas tentang yang dimaksud kebahagiaan itu apa nanti ya. Apakah kebahagiaan itu hanya sebuah kebahagiaan fisik, materi, atau kebahagiaan rohani, metafisika juga. Nah, di sini tadi Syekh Buti mengatakan bahwa ketika orang membahas tentang bahagia, orang membahas tentang senang, orang membahas tentang cinta, itu adalah sudah dilepaskan dari nilai-nilai spiritualnya. Dia hanya kebahagiaan materi, dia hanya cinta yang berorientasi pada materi, dan juga rasa senang yang berorientasi pada syahwat. Tetapi ketika rasa cinta itu dibatasi oleh Al-Quran, maka dia tidak mau merujuk kepada batasan-batasan tadi. Nah, makanya di sini mahabbatullah lil insan itu tidak sama dengan takrimullah lil insan. Antara takrim dan mahabbah itu ada perbedaan yang sangat mendasar, dan itu akan dijelaskan di setelahnya. Setelah memahami tentang apa itu arti cinta, apa arti cinta terhadap manusia, dan apakah arti cinta terhadap manusia tadi bisa dipakai untuk arti cinta terhadap Allah. Nah, kalau sudah kita membahas tentang konsep cinta tadi, maka nanti akan ada masiru mahabbatillah li jinsil insan. Jadi eksistensi cinta itu seperti apa sih? Eksistensi cinta dari Allah kepada manusia itu seperti apa? Nanti dijelaskan lagi di sini. Setelah itu nanti akan membahas tentang pengaruh atau peran cinta dalam kehidupan manusia. Nah, jadi Allah cinta pada manusia, pertanyaan adalah apakah manusia tadi cinta enggak sama Allah gitu ya. Di sini dijelaskan. Nanti cinta kepada Allah dari manusia itu seperti apa? Bentuknya, caranya, ya. Model-modelnya itu juga dijelaskan lagi dalam kitab Al-Hubbu fil Quran. Terus ada haditsul Quran anil hubbi al-kasbi minal insan lillah. Nanti ada cinta itu adalah cinta yang dipaksa, ya. Nanti cinta yang dibuat-buat. Nanti juga ada cinta-cinta yang ya sedemikian banyak model-model cinta itu ya. Bagaimana cara mendapatkan cinta, nah itu ya. Nah, itu ketika yang kita pahami dalam pengajian ini adalah cinta yang apa? Cinta yang ada nilai spiritual, yang tidak menghilangkan Allah di dalam cinta tadi ya. Tetapi kalau cinta itu dihilangkan nilai spiritualnya, nah, maka itu bukan pembahasan cinta yang ada dalam kitab Al-Hubb fil Quran.